Spesial V nomor 19 dan 20. Nomor 19. Secara singkat kita harus memperhatikan dua tahap penting dalam perwujudan politik pengharapan itu. Sebab keduanya itu sangat penting untuk perkembangan pengharapan Kristiani, agar dapat dimengerti dengan tepat dan terpelihara dengan baik. Pertama, Revolusi Perancis, suatu usaha mendirikan kekuasaan akal budi dan kebebasan sebagai kenyataan politik. Eropa yang mengalami pencerahan pertama-tama kagum melihat apa yang terjadi itu. Namun ketika mereka berkembang, juga harus memikirkan kembali akal budi dan kebebasan. Gambaran penting dua tahap dalam menyambut peristiwa-peristiwa di Perancis ditemukan dalam dua tulisan Immanuel Kant, di mana ia mengadakan refleksi atas kenyataan yang terjadi. Pada tahun 1792, ia menulis karya yang berjudul Kemenangan Prinsip yang Baik atas yang Jahat dan Pendirian Kerajaan Allah di Dunia. Di situ ia menegaskan transisi tahap demi tahap dari iman gerejawi ke penguasaan seluruhnya iman religius murni adalah datangnya kerajaan Allah di dunia. Ia juga mengatakan bahwa revolusi dapat mempercepat transisi dari iman menurut gereja menjadi iman menurut akal budi. Kerajaan Allah yang ditawarkan Yesus di sini mendapat definisi baru dan memperlihatkan perwujudan diri yang baru. Dapat dikatakan terjadilah suatu harapan mendadak. Kerajaan Allah datang di mana iman gerejawi dikalahkan dan diganti dengan iman religius, yakni dengan iman sederhana menurut akal budi. Pada tahun 1794 dalam tulisan Akhir Segala Sesuatu muncullah suatu gambaran yang berubah. Sekarang Kant berpendapat adanya kemungkinan bahwa di samping berakhirnya segala sesuatu secara kodrati, juga ada berakhirnya segalanya itu yang bertentangan dengan kodrat, suatu akhir yang buruk. Tentang hal itu ditulisnya, pada suatu saat apabila kekristenan tidak lagi patut dikasihi, maka mau tak mau timbullah pemikiran kuat orang-orang yang menolak dan bertentangan dengannya. Dan antikristus memulai rezimnya walaupun pendek, mungkin karena berdasarkan ketakutan atau egoisme. Namun kemudian karena kekristenan yang ditentukan menjadi agama universal dalam kenyataan tidak dibantu untuk dapat berbuat demikian, maka dalam segi moral, hal ini dapat mengarah kepada akhir yang buruk dari segala hal. Nomor 20. Abad ke-19 berpegang teguh kepada iman dalam kemajuan sebagai bentuk baru pengharapan manusia, dan selanjutnya memandang akal budi dan kebebasan sebagai bintang penunjuk jalan yang harus diikuti sepanjang perjalanan pengharapan. Namun, semakin pesatnya kemajuan perkembangan teknik dan industrialisasi yang berkaitan dengannya, membangkitkan situasi sosial yang sama sekali baru. Muncullah kelas pekerja industri dan apa yang disebut proletariat industri. Kondisi hidup mereka yang mengerikan dilukiskan secara sangat suram oleh Friedrich Engels pada tahun 1875. Bagi para pembacanya, kesimpulannya menjadi jelas. Keadaan itu tidak dapat dilanjutkan, sangat dibutuhkan perubahan. Tetapi perubahan itu akan menggoncangkan, bahkan membalik seluruh struktur masyarakat lama. Sesudah revolusi kemasyarakatan tahun 1789, datanglah suatu revolusi proletariat baru. Kemajuan tidak dapat terus berlangsung dalam langkah-langkah kecil serba lurus. Dibutuhkan loncatan revolusioner. Karl Marx menyambut seruan zaman itu dan sesuai dengan pandangannya, ia berusaha dengan gaya bahasa dan pemikirannya
menggerakkan langkah penentu sejarah kepada keselamatan, yakni yang oleh Kant disebut kerajaan Allah. Sesudah kebenaran tentang masa sesudah kematian ditolak, maka sekarang harus ditentukan kebenaran masa kini. Kritik terhadap surga berubah menjadi kritik terhadap dunia, sedangkan kritik terhadap teologi berubah menjadi kritik terhadap politik. Kemajuan ke arah yang lebih baik menuju dunia yang baik untuk selamanya kini bukan lagi diperoleh hanya berkat ilmu pengetahuan, melainkan dari politik, yakni jalan politik yang dipikirkan secara ilmiah, yang mampu mengenali struktur sejarah dan masyarakat, dan dengan demikian menunjukkan jalan ke arah revolusi, ke arah perubahan segala hal. Marx dengan ketelitian luar biasa, meskipun hanya dengan melihat dari satu sisi saja, menggambarkan situasi zamannya dan menunjukkan jalan menuju revolusi dengan kemampuan analitisnya. Ini bukan melulu teoretis, melainkan dengan menggunakan Partai Komunis yang dilahirkan oleh Manifesto Komunis tahun 1848 dan menentukan perjalanan selanjutnya. Berkat ketepatan analisa-analisanya dan dengan menunjukkan sarana-sarana yang jelas untuk mengadakan perubahan radikal yang efektif, janjinya sangat menarik, dan itu masih demikian dan selalu tetap demikian. Maka terjadilah revolusi yang paling radikal di Rusia.